Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini saya sudah bersama dengan Abdullah, Habib Abdullah, Masya Allah, bin Habib Muhammad Syahab. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, kita sekarang sudah masuk lagi di segmen belajar Al-Quran. Nah, jamaah di rumah silahkan dipersiapkan Al-Qurannya. Kita sama-sama belajar. Kalau tadi ya bersama dengan Azam, nah sekarang kita bersama dengan Habib Abdullah. Kita mau membacakan surah apa? Panggilannya siapa sih? Abdullah, bisa Abdullah, biasa Budi. Bisa Abdullah, bisa Abudi. Lebih senang dipanggil apa? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya udah, sekarang Abudi mau baca surah apa? Al-Baqarah. Sekarang Abudi mau baca surah Al-Baqarah. Silahkan. A'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Terus Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muslihun. huruf apa ini? Muflihun. Masya Allah, tabarakallah. Sadaqallahul azim. Abudi kelas berapa? Satu Apa, SMP? Hah? Satu SD. Satu SD? Masa sih? Masya Allah, tabarakallah. Dibacakan tadi surah Al-Baqarah. Alif Lam. Jadi ada mim. Jadi bukan Alif Lam Mim, tapi Alif Lam Mim. Coba Budi. Alif Lam Mim. Ya, ada ya, Masya Allah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Abudi ngerti gak kalau ada tanda titik-titik tiga kayak gini? Kalau ada tanda titik tiga kayak gini berdekatan, berarti artinya boleh berhenti di salah satunya. Nah, boleh berhenti di la raib, atau boleh berhenti di la raiba fih. Nah, tanda baca seperti ini jamaah itu untuk memudahkan kita saja, untuk memudahkan kita dalam membaca atau berhenti di mana yang sebenarnya kita boleh berhenti atau tidak berhenti. Nah, kemudian lanjut lagi nih Abu Dini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Berhenti. Terus bukan dari langsung wa mimma razaqnahum yunfikun. Iya, wa mimma, mim tasydid berarti dia berdengung. Wa mimma, ditahan dulu. Wa mimma, coba Budi. Wa mimma. Iya, terus Wa mimma razaqnahum yunfikun.
ينفقون Ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Masya Allah, bacaan daripada Abudi tadi bagus sekali dan alhamdulillah Abudi udah bisa baca sendiri ya, bisa baca. Ini dihafalin atau dibaca tadi? Dibaca ya, udah bisa baca ya, Masya Allah tabarakallah ya. Membahas juga tadi surah Al-Baqarah tentang bagaimana seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada keraguan ya. Bisa dan baca, bisa ngapalin juga. Oh, bisa baca, bisa ngapalin. Kalau hafalannya udah sampai mana? Kalau Iqra agak hafalan yang panjangnya. Iqra. Kalau surah-surah pendeknya? Kalau masih Iqra sih ngapal kayak tasjid-tasjidnya. Masya Allah, tos dulu dong. Masya Allah, tabarakallah. Nah, alhamdulillah tadi membacakan surah Al-Baqarah 1-5 berkaitan juga dengan keimanan, tentang keikhlasan, tentang kejujuran, bagaimana seseorang beriman kepada Allah Subhanahu dengan yang gaib, beriman tentang surga, beriman tentang pahala, beriman tentang neraka, padahal belum pernah melihat surga. Udah pernah lihat surga belum? Belum pernah, tapi yakin ada surga. Itu berarti dia ikhlas lillahi ta'ala, dia berarti jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, insya Allah kita nanti akan melanjutkan lagi di baca Quran selanjutnya. Terima kasih banyak Habib Abdullah bin Muhammad Syahab. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah dan dirahmati Allah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi. Tema kita pagi hari ini adalah jujur dan ikhlas itu paket komplit. Wah, paket komplit dalam apa? Dalam kehidupan pastinya. Tapi sebelumnya luar biasa Abudi, makasih banyak tadi Ustaz Syam, keren banget ya Abudi ya. Masya Masih kelas Allah. 1 SD tuh ngajinya begitu Kalau tuh saya cukup sampai bagus. jalan 1 sampai 10. Berapa nilainya tadi tuh? Udah masuk hampir 8. Wih, Masya Hampir Allah. 8 insya Allah. Hati-hati, harusnya 10. Jangan dong. Bapaknya yang sebelah. Kan harus Nanti fair cepat dong, puas. dia penilaian. Iya. Oh, nggak boleh ya, nanti cepat puas Nanti ya. cepat Iya, puas. benar. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya, mengenai tema kita pagi hari ini. Namun sebelum mendengarkan tausiah dari guru kita, saya akan mengajak melihat sebuah video tayangan nih tentang kehilangan 100 juta. Subhanallah, banyak banget ini di tayangan ini. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. raji'un. Dulunya tidak ada, kemudian ada, kemudian tidak ada lagi. Bisa dijelasin secara detail, Ustadz? Saya jelaskan secara detail. Oh ya, boleh, silakan. Ada waktu? Banyak. Iya. Izin Habib dan Ustaz Sam. Kepada semuanya yang mati-matian mencari nafkah, sudah ngumpulin, tapi ternyata diambil orang. Yakinlah itu adalah bagian daripada takdir. Tapi tunggu dulu, kan ada doa tolak bala. Tunggu dulu, ada namanya pembelajaran, kehati-hatian. Kalau di suku Bugis Makassar itu, kalau kecurian itu keberkahan hilang. Jadi mohon maaf, jangan sampai kita kecurian. Berarti ada keteledoran di situ. Teledor kita. Lebih baik kau minta berkukasi daripada kau curi apa-apa aku. Berarti ada sesuatu keteledoran yang pernah kita lakukan. Makanya bentuk kehati-hatian, karena harta yang kita dapatkan itu tanggung jawab sebenarnya. Tanggung jawab. Jangan sampai bisa hilang, jangan sampai lalai, jangan sampai dicuri orang. Berarti kesalahannya kembali kepada diri kita. Meskipun dalam artian kita sudahlah ini pasti. Nggak begitu. Sakit hati. Iya, pastilah. 100 juta. 100 juta. Ya Allah. Kaya boleh-boleh saja. Yang penting kita tidak diperbudak kekayaan. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Masya Allah, luar biasa. Bicara tentang kejujuran dan keikhlasan dalam rumah tangga. Ya. Gimana sepasang kekasih atau sepasang suami istri ini saling menjaga kejujuran sebenarnya. Dua-duanya udah mencoba. Ternyata tapi salah satunya ada yang mengkhianati. Berarti ini jujur dibalas dengan dusta, kan gitu kan? Nah, apakah solusi terbaik dalam Islam nih, Bib? Apakah perceraian bisa menjadi salah satu solusi atau mungkin ada solusi lain? Mohon izin penjelasannya, Bib. Izin semuanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Artinya suami istri ya. Dalam rumah tangga ini memang Masya Allah nih Ustadz Maulana minta maaf kita yang rumah tangga nih. Amin, Masya Allah. Alhamdulillah. Kita nih ya kan yang sudah punya istri, Alhamdulillah. minta maaf Ustadz Maulana ya. Ini kita bicara suami istri nih ya. Artinya begini, perceraian itu abghadul halal indallahi at-talaq. Oh. Kita masukkan dalam ilmu fikihnya sedikit. Artinya halal sesuatu yang halal tapi tidak disukai oleh Allah. Dia halal tapi tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah suatu perceraian. Kalau tanpa didasari udzur syar'i gitu. Jadi artinya perceraian itu boleh atau tidak? Nah, kalau dikatakan tadi dia boleh, dia halal walaupun tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sesuatu yang tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala perceraian itu kalau ada udzur syar'i. Oh. Gitu. Jadi boleh. Boleh dong, artinya kalau itu memang bisa diterima dalam udzur syar'i. Kalau kesalahan-kesalahan biasa misalnya istri ya kadang-kadang membangkang juga perintah suami. Kadang-kadang kita juga menuntut istri kita sempurna, tapi kita sebagai suami tidak sempurna. Betul. Oh, nggak boleh seperti ini, nggak boleh seperti ini. Kita nuntut istri kita sempurna, tapi kita tidak sempurna. Nah, begitupun harus dibalikkan. Kita jangan terlalu banyak menuntut istri kita. Tapi apabila sudah jujur, dua-duanya jujur, bagus. Apabila Masya Allah nih, maaf nih, ada perselingkuhan, misalnya apalagi sampai ada sampai terjadi perzinahan. Ya, ini kan namanya sudah udzur syar'i. Di sini namanya sudah ada alasan agama yang bisa memang seorang suami yang tadi saya katakan suami itu pimpinan daripada wanita. Boleh nggak misal menggugat seorang istri atau boleh nggak menggugat istrinya? Ya boleh-boleh saja, bukan tidak boleh. Boleh, kenapa? Itu hak. Kita punya harga diri, laki-laki punya harga diri, wanita punya harga diri. Tapi subhanallah, kalau memang itu alasan-alasan yang bisa diterima, kesalahan-kesalahan yang masih bisa terima, alangkah bagusnya musyawarah. Sebab wa betulia fasabar. Kata Nabi SAW, wa betulia fasabar. Di antara orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, di antara orang-orang yang Allah luaskan rezekinya, di antara orang-orang yang Allah tenangkan kehidupannya apa? Wa betulia fasabar. Ketika dia diuji, maka dia bersabar. Dilihat juga buat semuanya nih, yang maaf nih buat suami istri, nggak jauh sebenarnya permasalahan pada zaman sekarang nih suami istri itu masalahnya ekonomi, Ustaz. Oh iya benar. Jadi kebanyakan orang itu tidak sabar, istri jadi kurang ajar dengan suami gara-gara ekonomi, kurangnya ekonomi suami dan sebaliknya. Nah, ini sebenarnya bisa dimusyawarahkan. Sebab kenapa? Ma minan nasi illa mubtala bibaliyatin liyandura kaifa sabruhu wa mubtala bi'afiyatin liyandura kaifa syukruhu. Makanya seorang ulama mengatakan, tidaklah manusia ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilihat apa? Dengan bala, dengan kurangnya ekonomi, dengan kurangnya harta. Untuk apa? Liyanzura kaifa sabruhu, untuk dilihat. Allah pengen lihat nih orang sabar atau tidak, lebih dekat kepada Allah atau tidak, atau dia kufur nikmat. Masya Allah. Oh, Terima jadi kasih Allah banyak. menunggu kita mengakui nikmatnya. Betul. Iya, dan tapi gini, kadang-kadang orang tuh mencari alasan, ya kan? Padahal istrinya atau mungkin suaminya nggak ngapa-ngapain, dituduh gitu. Karena cuma mungkin ada will tadi atau wanita idaman lain atau mungkin ada pria idaman lain. Jadi menghalalkan segala cara untuk bisa bercerai, jangan juga. Itu diazab sama Allah. Nggak bisa cium bau bau surga ya, nauzubillah min zalik. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Jamaah. Ada yang nanya sama saya, Mas Fadli. Kenapa ya? Saya kalau lagi sholat suka ngerasa beban banget ngejalaninnya. Kayaknya apakah mungkin saya kurang ikhlas dalam menjalankan sholat? Nah, pertanyaannya nih Ustadz Syam, bagaimana caranya katanya nih agar kita bisa ikhlas saat kita lagi sholat? Nah, kan nggak gampang banget nih pasti. Mungkin orang ngomong kayaknya gampang kok, prakteknya nggak semudah itu. Mungkin penjelasannya silakan Ustadz Syam. Nggak semudah itu pergoso. Ferguson. Habib Muhammad, Ustadz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah
innallaha ma'as sabirin. Di ayat yang lain, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ternyata dalam Al-Quran memang sudah dijelaskan bahwa wa innaha lakabirah illa 'alal khashi'in. Melaksanakan sabar dan sholat itu memang agak berat dirasakan orang-orang kecuali mereka yang khusyuk, yang benar-benar rileks, benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mendengarkan ayat ini, apa yang mesti kita miliki sebelum kita melaksanakan sholat? Yang pertama adalah ketahuilah bahwa segala ibadah itu, kalau kata guru kita, yakni ibadah itu mesti di awal-awal dipaksakan dulu. Maka semua ibadah dipaksakan dulu. Bagaimana seorang anak kita paksakan dia belajar puasa meskipun kasihan gitu ya. Anak dipaksa untuk sholat meskipun kasihan gitu. Dipaksa sholat subuh meskipun kasihan. Segalanya dipaksa terlebih dahulu. Setelah menjadi paksaan, dia akan lama-lama akan menjadi kebiasaan. Setelah menjadi kebiasaan, dia akan menjadi kebutuhan. Artinya dia sudah tidak merasa tidak enak kalau tidak melaksanakannya. Maka subhanallah, diawali dengan paksaan terlebih. Tapi kalau tidak pernah memaksa diri ini untuk melaksanakan sholat, melaksanakan kewajiban, bagaimana kita bisa menjadikannya kebiasaan? Apatah lagi menjadikannya kebutuhan dalam hidup kita, toh dia tidak terbiasa melaksanakan ibadah sholat itu sendiri. Yang pertama, ala bisa karena biasa. Yang kedua, mempelajari ilmu dalam sholat tersebut. Maka subhanallah, nikmat rasanya kalau orang baru melaksanakan sholat, belum masuk sholatnya, baru berwudunya, sudah merasakan kenikmatannya. Kenapa? Tahu ilmunya, tahu keutamaannya. Orang yang menyempurnakan wudunya, lalu berjalan ke masjid, Allah ampuni dosanya. Maka dia baru wudu aja udah khusyuk, subhanallah. Orang yang berjalan ke masjid, langkah kaki kanannya bernilai pahala, langkah kaki kirinya diampuni dosanya. Maka berjalannya pun khusyuk sampai ke masjid. Dia tahu ilmunya. Oh, kata Nabi SAW, jangan langsung duduk, hormati masjid, tahiyatul masjid terlebih dahulu. Dia tahu ilmunya tentang tahiyatul masjid. Maka terasa indah ibadah tersebut, terasa nikmat ibadah tadi, terasa ikhlas melaksanakannya. Kenapa? Karena dia sadar bahwa ternyata segala yang dia lakukannya itu Allah tidak butuh, tapi yang membutuhkan adalah dirinya sendiri karena tahu ilmunya. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, oh ternyata inilah rukun qauli, mesti bergerak ucapan mengucap mulut ini. Setelah takbiratul ihram, dia membaca Al-Fatihah, dia membaca pada surah-surah. Ternyata ini tempat aduan kita kepada Allah ketika dalam salat kita. Maka mengetahui ilmu tentang salat itu yang akan membuat seseorang lebih daripada ikhlasnya ataupun lebih daripada khusyuknya dalam melaksanakan salat itu sendiri. Walaupun khusyuk itu bukan berarti kosong pikirannya atau tidak berpikir sama sekali. Ya itu sangat manusiawi kalau kadang-kadang kita melenceng pikirannya. Ya itu kata ulama, kita kembalikan lagi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidaklah sesuatu menghalangi seseorang dalam khusyuknya beribadah, dalam nikmatnya beribadah, kecuali itu adalah maksiat ataupun dosa. Jadi sering kami sampaikan, kadangkala bukan sejadah itu, bukan kita yang tidak mau membuka sejadah kita, tapi bisa jadi sejadah itu yang tidak mau diinjak oleh kita. Bukan kita yang tidak mau ke masjid, tapi bisa jadi masjid tersebut yang tidak mau dimasuki oleh kita. Kenapa? Karena disebabkan oleh dosa dan kesalahan kita. Jangan sampai seperti seorang sufi, Hatim Al-Asam, yang tidak merasakan nikmat dalam ibadahnya pada suatu malam. Kenapa? Karena ternyata menyalahi satu sunnah Nabi SAW secara tidak sengaja. Apatah lagi ketika kita dipenuhi oleh maksiat dan dosa. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari melakukan keburukan sehingga kita bisa menikmati yang namanya kebaikan. Jamaah Islam itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah masih banyak lagi ilmu yang akan kita dapatkan di majelis yang mulia ini, di mimbar Islam itu indah. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu informasi menarik dari guru kita Ustadz Maulana dan juga Mas Fadli. Silahkan. Iya, ini lagi di studio. Ntar, ini lagi syuting. Iya, ntar aku abis syuting aku cariin. Iya. Itu telepon siapa sih? Ini, Li. Aduh. Kamu tahu nggak, pasta gigi yang bagus banget selama bulan puasa, yang bisa bikin napas segar dan hilangkan bau mulut. Aku bingung banget, soalnya banyak produk yang abal-abal. Wah, tenang aja Ustadz Maulana. Saya tahu pasta gigi herbal yang bikin nafas tetap segar selama 18 jam. Bahkan setelah seharian puasa, Ustadz. Emang ada, Li? Pasti harganya mahal ya? Jadi itu yang Ustadz khawatirin. Tenang aja Ustadz. Karena Pepsodent Herbal harganya dijamin terjangkau. Dan Ustadz juga bisa beli di minimarket dan e-commerce manapun. Masya Allah.
Tapi ini beneran ampuh. Bau mulut langsung hilang. Emang kandungannya apa saja, Li? Beneran ampuh Ustadz Maulana. Pepsodent Herbal ini mengandung daun sirih sebagai antibakteri yang melawan kuman penyebab bau mulut. Dan jeruk nipis yang memberikan sensasi dingin. Bahkan nafas pun segar. Jadi saat puasa nggak usah takut bau mulut. Udah gitu nih Ustadz Maulana ya. Dengan membeli Pepsodent Herbal, 2,5% dari keuntungannya akan didonasikan sebagai santapan sahur dan edukasi gigi dan mulut untuk anak-anak panti asuhan di seluruh Indonesia. Masya Allah, ini produk yang bermanfaat banget buat dunia. Bahkan menambah pundi pahala kita di akhirat ya Mas Fadli. Masya Allah Ustadz Maulana. Pepsodent Herbal, puasa seharian, nafas tetap segar 18 jam. Alhamdulillah. Jamaah yang di rumah, jangan kemana-mana dulu nih. Setelah ini guru-guru kita masih akan tausiah lagi ya. Temanya hari ini harus didengar sampai habis. Jadi jangan pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Ini solusinya Ini aku Ustadz. udah dapat jawabannya. Ngomong-ngomong tadi telepon siapa sih? Mau tau aja sih. Wih. Biasa keluarga.